Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Apriyadi, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Medan tahun 2021. Akan melaksanakan ujian praktek atau ujian kerja pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat nih. Mari kita mulai sekali lagi nih. Desi selalu yang utama nih ya. Oke, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, Ananda hebat kelas 11 IPSB ya. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, yang lainnya bagaimana kabarnya Raymond, Rifka? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, luar biasa ya. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita belajar, Bapak mengingatkan ya kepada Ananda hebat kelas 11 IPSB untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun Ananda masih di rumah gitu ya, tetap harus menjalankan protokol kesehatan, kemudian cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya. Salah satu ikhtiar kita adalah untuk mencegah dari bahaya COVID-19. Oke, Ananda hebat kelas 11 IPSB. Pak Adi ingin lihat dulu dong semangatnya dong. Oke, kita mulai dulu ya. Nanti dijawab pagi gitu ya. Oke, baik, kita coba lagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, ya. Luar biasa. Terima kasih ya Ananda hebat. Tetap bersemangat ya dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita bisa bertemu di kelas ya yang memang offline seperti itu. Ya, mohon izin ya sebelumnya Pak Adi untuk share screen terlebih dahulu. Ya, pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas mengenai materi dampak penjajahan bangsa Eropa ya. Ini materi yang memang sangat penting gitu ya kita pahami. Jadi Pak ya kompetensi dasarnya adalah menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Di antaranya ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Itu adalah kompetensi dasar. Kemudian KD 4.3-nya ya, keterampilannya adalah Ananda diharapkan dapat menalar ya dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Itu yang memang menjadi kompetensi dasar kita pada hari ini. Kemudian nilai yang memang penting untuk dikembangkan gitu ya. Nilai karakter adalah suatu nilai yang memang sangat penting ya. Yang pertama apa? Arneta bisa disebutkan ini? Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2 mandiri. Oke, terima kasih Arneta ya. Ya, betul sekali. Karakter yang memang dikembangkan pada pertemuan hari ini adalah kita wajib untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kita diharapkan sebagai untuk insan yang mandiri, tidak ketergantungan oleh orang lain gitu. Baik, kita lanjutkan kepada tujuan pembelajaran. Mohon disimak ya Ananda hebat kelas 11 IPSB gitu ya. Menindaklanjuti indikator yang tadi, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan, yang pertama, boleh deh, oke, Haikal, boleh Haikal? Nomor 1. Melalui kegiatan literasi dan mengamati video atau bahan ajar, peserta didik dapat menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dengan benar. Kemudian yang keduanya adalah melalui kegiatan diskusi, ya, peserta didik dapat menganalisis dampak politik, kemudian melalui kegiatan tanya jawab gitu ya,
kemudian Anda diharapkan dapat membandingkan kondisi politik, budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, gitu ya. Kemudian setelah melakukan kegiatan diskusi, Anda juga diharapkan nanti dapat mempresentasikan, gitu ya, hasil diskusi tentang dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan yang kelima adalah setelah melakukan kegiatan pengumpulan informasi, Anda diharapkan dapat menyajikan ya dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, dan pada masa penjajahan bangsa Eropa dan kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke materinya, gitu ya, silakan Ananda Haikal untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Nak. Belum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa dicukupkan. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya kepada Ananda Haikal yang sudah memimpin berdoa. Baik, sedikit motivasi belajar untuk pada pertemuan kita hari ini, gitu ya. Coba dibacakan oleh Haikal. Yang pertama ini, gambar pertama. Siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Oke, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Oke, dari Imam Syafi'i ya. Ini luar biasa, Nak. Ini adalah sebuah motivasi belajar bagi kita, gitu ya, untuk terus berkembang, mengembangkan diri kita, gitu ya. Jangan pantang menyerah, jangan langsung merasa puas. Apa yang kita dapat hari ini, ya, kita niatkan juga untuk bisa diamalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, saya mau siapa nih? Raymond nih. Raymond, halo Raymond. Iya Pak. Ya, silakan Raymond. Gambar kedua. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Oke, dari siapa ini? Tokoh apa? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Oke, luar biasa, Nak ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela. Luar biasa, seorang tokoh yang inspiratif. Baik semuanya ya, silahkan di-on-kan kameranya ya. Oke. Nah, ini ada hal menarik ya. Mohon disimak terlebih dahulu. Ya, oke. Sambil Anda mendengarkan ya. Kira-kira apa nih aliran musik ini gitu ya? Aliran musik yang asing bagi Anda atau mungkin sudah familiar gitu ya? Ya, sinyo danoni, kami sudah berhenti, besok main lagi. Tuang dangnya, sinyo danoni, kami ini sudah berhenti. Tuang dangnya, sinyo danoni, besok main lagi. Iya, baik. Oke. Terdengar lagunya, Nak? Terdengar, Pak. Oke. Kira-kira itu aliran musik apa? Keroncong. Oke, keroncong ya. Kenapa? Kira-kira apakah lagu keroncong itu sangat enak didengarkan, Nak? Ya, Pak. Enak, Pak. Oke, Vanita punya di HP-nya punya musik keroncong nggak? Kira-kira? Halo? Enggak, Bapak. Oh enggak, berarti bukan penikmat musik keroncong. Di sini siapa yang penikmat musik keroncong? Desi mungkin atau Anita? Apakah di sini? Oh, oke ya, memang betul ya, Nak ya. Musik keroncong ini memang sangat melegenda ya, dan memang sangat khas dengan ukulele, kemudian juga dengan kalau zaman dulu itu ya
yang namanya musik keroncong itu sangat khas dan sangat diminati oleh bangsa Eropa gitu ya, karena memang ketika kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itulah sangat luar biasa, apa ya, booming lah ibaratkan kalau di zaman sekarang ini. Nah, menurut Haikal, apakah ada kaitannya nggak kira-kira kaitannya dengan kedatangan bangsa Eropa musik keroncong itu? Ya Pak, ada soalnya bangsa Eropa yang membawanya ke sini Pak. Oke, luar biasa ya. Masa penjajahan Pak. Ketika masa penjajahan, tepat sekali. Nah, memang ketika masa penjajahan ya, ketika datangnya bangsa Eropa ke Indonesia, musik keroncong itu adalah musik yang memang sangat booming dan diminati, kayak gitu. Oke. Sambil disimak ya, Nak ya. Apa perbedaannya dengan keroncong yang tadi? Setelah tadi kita menyimak terkait lagu keroncong ya, ada dua versi nih. Kira-kira apa perbedaannya? Ayo. Kalau keroncong yang sekarang lebih ini Pak, lebih tertata kayak gitulah. Lebih tertata, oke. Ya Pak, lebih ini. Kalau yang dulu itu klasik banget. Oh, kalau yang dulu tuh klasik banget. Oke, baik, siap. Dari Raymond mungkin dari kelompok 1? Mungkin dari alunan nadanya lebih ini Pak, lebih modern gitu. Yang pertama adalah tadi memang betul ya. Yang pertama itu adalah keroncong yang memang dibawakan oleh orang-orang zaman dulu dengan kondisi dan ya teknologi gitu ya yang memang ya pada zaman tersebut. Apalagi kalau di zaman sekarang kan udah beda gitu ya, musik-musik aliran musik manapun sekarang udah berkembang ya, dunia musik di Indonesia sudah luar biasa. Namun ya ada namunnya, kita harus pahami dulu bahwa musik keroncong itu yang ada di Indonesia sekarang itu ya, ini merupakan salah satu warisan ya, atau yang merupakan salah satu peninggalan ketika kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Ananda, sebelum kita lanjutkan, mari kita tambah wawasan dengan literasi terlebih dahulu. Silakan Ananda bisa untuk membaca buku materi atau bahan ajar yang sudah di-share ya di grup WhatsApp. Silakan Ananda bisa dibuka terlebih dahulu. Silakan WhatsApp-nya. Yo, silakan. Bapak beri waktu 3 menit. Silakan. Ini ya bahan ajarnya, materi ajarnya sudah ada. Silakan Ananda pelajari terlebih dahulu ya, dampak politik gitu ya. Ternyata tadi itu hanya salah satu dampak loh ya. Istilahnya hanya satu peninggalan dari kedatangan bangsa Eropa. Silakan dibaca terlebih dahulu, mari kita literasi terlebih dahulu. Kita cermati ada nggak sih dampak-dampak atau aspek-aspek selain dari hanya sebatas musik keroncong saja. Kira-kira ada nggak sih? Mungkin dari sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Silakan ya. Ya, cukup. Oke. Cukup, terima kasih. Deva, Alisa, Syam, mana ini Syam? Belum on ya. Oke, dari apa yang tadi sudah dibaca mungkin ya sekilas. Kira-kira apa gitu ya? Aspek apa yang memang berpengaruh atau berdampak ya dari kedatangan bangsa Eropa? Ayo silakan. Aku aja Pak, aku aja. Oh iya silakan. Desi dulu boleh. Desi dulu silakan. Kalau dari bidang budaya
itu jadi adanya bangsa Eropa tuh pakai bahasa Belanda di Indonesianya. Itu kalau dampak dari sosialnya, jadi bangsa Indonesia menganut agama Katolik, apa ini teh? Ya, selain itu, Ya, agama Katolik. oke, ada agama ya, pengembangan agama. Kemudian tadi dari segi bahasa. Oke, kita lanjut mungkin selain ke Desi. Dari Raymond mungkin ada tambahan. Silakan Raymond. Ya Pak, kalau dari ekonomi, jadi penguasaan di suatu daerah, memonopoli dan penguasaan daerah lain. Oke, tepat sekali, Nak. Salah satunya ada monopoli perdagangan gitu ya, atau menguasai, luar biasa. Kemudian dari ada lagi, Raymond? Satu lagi, Pak. Oh ya, boleh silakan. Pergeseran perekonomian dari pertanian jadi ke industri, Pak. Oke, luar biasa. Wah, itu jawaban ketiga sangat luar biasa ya. Terjadi pergeseran, tepat sekali, Nak. Oke, ini memang betul ya, terjadi suatu pergeseran dari yang tadinya ekonomi di Indonesia itu kan, atau bangsa pribumi pada zaman dulu itu kan sebagai petani, ini mulai beralih ya menjadi bisnis gitu ya, atau beralih menjadi pabrik atau industri seperti itu ya, dengan berkembangnya mesin dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Kalau dari Najwa mungkin satu lagi. Halo Najwa. Iya, Bapak. Oke, silakan dari Najwa, apakah ada jawaban? Ada tambahan, silakan. Yang dampak di bidang pendidikan itu adanya sekolah-sekolah yang didirikan oleh bangsa Eropa. Di sini ada peta konsep ya. Yang pertama, dampak penjajahan bangsa Eropa. Ini yang pertama ada dampak pendidikan, ada sosial dan budaya gitu ya, ada politik, ada ekonomi ya. Sebetulnya memang bisa dikatakan lebih dari itu gitu ya. Karena kalau kita hanya melihat dari aspek pendidikan saja, ternyata sosial budaya pun ada. Kemudian selain yang 4 ada di sini, ada juga dalam bidang teknologi gitu ya, ada juga dalam bidang seni dan lain sebagainya. Jadi memang kedatangan bangsa Eropa itu sangat ya berpengaruh terhadap kelangsungan ataupun terkait kehidupan ya bangsa di Indonesia. Coba perhatikan infografis ini. Nah, oke. Bapak susun ya, ini terkait infografis dampak bangsa Eropa. Di sini ada terkait bidang pendidikan gitu ya. Di sini berdirinya Stovia, kemudian juga di sini ada berkaitan dengan bidang budaya gitu ya. Terkait tadi bahasa serapan, tepat sekali ya. Kemudian dari bidang sosial. Bidang sosial ada nggak ya? Ada ternyata. Yaitu adalah terkait adanya stratifikasi sosial. Ini terlihat ya untuk kelompok 1 ya. Terlihat, Pak. Ya, oke baik. Untuk kelompok 1 mohon dicermati. Di sini ada berkaitan dengan bidang pendidikan gitu ya. Silakan nanti Ananda bisa melakukan diskusi ya kelompok ya berkaitan dengan ini gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah mencermati bagian kelompok ya. Ini untuk kelompok 2 berkaitan dengan ekonomi ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah berkaitan dengan bidang politik ya. Kemudian yang keempat yaitu adalah berkaitan dengan bidang sosial dan budaya. Baik ya, mohon Ananda bisa melakukan diskusi. Silakan kita akan bersiap ya untuk ke room Zoom masing-masing dalam artian kelompok 1 ke kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 3, 4 dan 4. Coba diperhatikan dulu semuanya, ayo ya. Jadi di sini ada lembar kerja peserta didik ya. Nah, silakan nanti Ananda bisa mengerjakan ya sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Di sini ada materi singkatnya, silakan dipelajari terlebih dahulu. Kemudian juga ada latihan atau tugas kelompoknya gitu ya. Kelompok yang pertama yaitu adalah menganalisis tentang materi dampak penjajahan dalam bidang pendidikan. Di sini tadi sudah ada gedung Stovia gitu ya. Kemudian ya silakan Ananda bisa kembangkan apa sih alasan atau keunikan dari gedung Stovia ini gitu ya.
Dan kita juga harus tahu juga ya, di sini sudah ada link terkait sumber acuan untuk kaitannya dengan kondisi pendidikan saat ini kayak gitu. Kemudian untuk poin B, yaitu ada kelompok 2. Kelompok 2 adalah bertugas untuk mendiskusikan tentang perkembangan kereta api ya, nanti berkaitan dengan sosial dan ekonomi. Kemudian kelompok 3 yaitu adalah tentang pemerintah atau politik ya. Nanti dirumuskan tentang gambar ketiga. Kemudian yang keempat adalah tentang sosial dan budaya. Baik ya, sudah dipahami ya semuanya. Semuanya sudah pegang dan sudah Bapak share ya terkait LKPD ini. Siapa nanti yang akan tampil, Nak? Vanita sama Kalista, Pak. Oke. Ya, silakan. Kita bakal ngebahas dampak sosial budaya ya. Iya. Iya deh. Aku udah ada materinya nih. Ada yang tahu gak salah satu dampak sosial budayanya? Dampak sosial budayanya yang aku tahu sih bangsa Eropa bawa pengaruh yang lumayan besar. Contohnya kosakata, musik, tarian, dan lain-lain. Itu masih digunakan sampai sekarang. Kalau Anita? Ya, setahu aku juga yang dampak sosial budaya yang kosakata yang itu yang kayak jadi sepatu dari bahasa Portugis ke bahasa Indonesia. Terus adanya bangunan-bangunan juga kan. Ya, untuk kelompok 4 tetap ya di sini ya, sambari untuk menyiapkan bahan PowerPoint atau bahan presentasinya. Oke, sudah siap? Nanti akan tampil siapa, Nak? Rifka. Ya? Rifka ya? Ya, baik. Alhamdulillah. Baik ya, berarti sudah paham ya. Mudah-mudahan nanti siap untuk melakukan diskusi. Nanti diskusinya hanya diberikan waktu sekitar 2 menit saja. Aku mau nanya ke Desi. Desi, apa saja dampak yang mempengaruhi datangnya Eropa ke Indonesia? Coba diulangi lagi, Najwa, diulangi lagi. Coba diulangi lagi. Apa saja dampak yang mempengaruhi datangnya Eropa ke Indonesia? Dampaknya ada dari dampak sosial, dampak ekonomi, dampak politik, dan dampak budaya. Haikal boleh tolong kirimin PPT-nya nggak ke grup? Neta kehapus chatnya. Ya, ini dikirimin sekarang. Tunggu. Oke, semuanya sudah bergabung? Silakan di-on-kan kembali kameranya, Nak. Tetap semangat, tetap fokus. Oke, terima kasih Arneta, Rifka, Kalista, Haikal. Silakan yang lainnya, Dini, Deva, Anita, ya. Silakan di-on-kan kembali. Mari kita lanjutkan untuk sesi penyajian ya, atau dari sesi presentasi ya. Oke, Bapak akan share screen dulu ya untuk tadi LKPD yang tadi yang sudah ada. Oke, baik, untuk mengefektifkan waktu dipersilakan kepada kelompok 1 gitu ya untuk menyajikan hasil diskusinya tadi. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Vanita Kirana, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan jawaban dari kelompok 1. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya agama Katolik. Saat itu dibuat sekolah untuk memberikan pendidikan kepada rakyat. Dampak penjajahan dalam bidang pendidikan, beberapa sekolah ILS, HIS, MULO, AMS, dan HBS. Pada abad 20 juga didirikan perguruan tinggi di Pulau Jawa, antara lain ada Stovia, Nias, RHS, dan The Technics High School. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kalista. Kedua, lahirnya golongan terpelajar pemuda intelektual dan masyarakat Indonesia menjadi tahu akan perkembangan yang berlangsung di dunia. Ketiga, pemuda intelektual mulai mendirikan organisasi antara lain Budi Utomo, Syarikat Islam, Indis Party,
Muhammadiyah, NU, dan Jongjava. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kelompok 3 berarti. Ya, kita kelompok 3 dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta, perwakilan dari kelompok 3, mau menjelaskan yang tadi struktur pemerintahan dan sistem politik. Sistem pemerintahan pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan-kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat divide and impera atau politik adu domba. Melalui politik adu domba, pemerintahan kolonial Belanda berhasil mengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaan. Sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif di struktur tersebut, pemerintah kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang Timur Asing, dan peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintah kolonial Belanda membentuk Polkas atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Intan. Terima kasih. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, mengambil keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Dampak kolonialisme di bidang politik adalah sebagai berikut. 1. Daendels atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Padahal menurut adat istiadat, kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. 2. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. 3. Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, contohnya tentang pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia, yang mengakibatkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Lanjut dari ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Rifka, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Pendapat menurut kelompok 4 adalah, ya ada dampak sosial dan budaya dengan kondisi saat ini sangat berkaitan dan masih digunakan hingga saat ini. Dalam bidang budaya, bangsa Eropa membawa pengaruh yang lumayan besar, mulai dari kosakata, musik, tari, dan lain-lain. Ada dampak dalam bidang budaya seperti masyarakat Eropa membuat bangsa Indonesia meniru model-model Eropa baik baju ataupun rambut. Dan ada beberapa kosakata serapan yang masih kita pakai sampai saat ini. Contohnya sapato, dari bahasa Portugis dan diserap menjadi sepatu. Dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan yang dibawa oleh bangsa Eropa. Sampai saat ini penganut agama Katolik dan Kristen Protestan semakin meningkat dari hari ke hari. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Ya, Ananda tadi banyak ya, ternyata dampak-dampaknya tidak hanya dari 4 itu saja, tapi bisa dikembangkan lagi dari setiap dampak itu. Ya, berkaitan tadi juga dengan istilah sapato gitu ya. Kemudian tadi juga dengan istilah dari pendidikan gitu ya, ada Stovia. Ini menjadi suatu hal yang menarik, bahasan menarik bahwa berkaitan dengan dampak kedatangan bangsa Eropa. Ternyata kedatangan bangsa Eropa itu jelas memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Baik, silakan langsung saja kepada kelompok 2. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani dari kelompok 2 akan membacakan jawaban dari kelompok 2. Peranan kereta api, 1. Pengirim barang dari daerah lain jadi cepat. 2. Menambah lowongan pekerjaan. 3. Perpindahan orang. 4. Pemindahan barang.
5. Menjaga stabilitas harga barang. 6. Meningkatkan nilai ekonomi suatu kawasan atau wilayah. 7. Perkembangan wilayah. 8. Alat transportasi pada masa penjajahan. 9. Digunakan sebagai alat angkut membawa rempah-rempah. Dampak perkembangan perekonomian pada bank. 1. Dampak perkembangan perekonomian pada bank. 1. Mencetak dan mengedarkan uang gulden di Hindia Belanda. 2. Pada saat situasi pandemi COVID-19, bank sangat berdampak besar bagi masyarakat, yaitu membantu dunia usaha yang sedang mengalami tekanan. 3. Menyalurkan dana kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya. Ternyata banyak ya, luar biasa ya Nak ya. Silakan di stop dulu share screen-nya. Alhamdulillah ya, anak-anak hebat. Berarti dari kelompok 1 ya, dari kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan. Oke, baik, kita berakhir ya pada suatu kesimpulan gitu ya. Tadi, nah di sini ternyata ada tambahannya ternyata ya. Jadi memang ketika kita berbicara tentang dampak, otomatis kita akan melihat seluruh aspek kehidupan. Di antaranya ya, pertama ada bidang sosial ya, tadi ya yang pertama adalah adanya munculnya stratifikasi sosial. Kemudian dalam bidang pendidikan, di sini ada berdirinya Stovia ya. Stovia ini adalah salah satu ya pionir atau salah satu yang pertama terkait tentang perkembangan pendidikan di Indonesia ketika awal abad ke-18 gitu ya. Dengan munculnya Stovia ini pendidikan Indonesia makin berkembang gitu ya. Dan Stovia merupakan salah satu sekolah kedokteran ya yang ada di Indonesia pada zaman tersebut. Kemudian dalam bidang budaya ya, ini juga luar biasa. Ternyata banyak istilah yang kita gunakan itu ternyata masih diadopsi dari bangsa Eropa. Di antaranya yang pertama ada sapato gitu ya. Kemudian juga ada ada almari gitu ya, lemari itu juga sangat mungkin tidak disadari juga demikian. Kemudian dalam bidang politik ya, kita juga harus menyadari bahwa ternyata gitu ya, dalam bidang politik pun demikian gitu ya. Ada istilah-istilah kawadanan gitu ya, ataupun istilah yang lain, bupati. Ternyata itu adalah istilah-istilah yang kita gunakan dari pemerintahan kolonial Belanda. Dan tambahannya adalah ingat berjamurnya ya, kopi gitu ya. Oke, ada kafe gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Khas banget lah, kopi banget di sini di Bandung gitu ya. Ini merupakan salah satu peninggalan juga ya, karena kopi itu diambil dari ada yang dari Brazil gitu ya, ditanam di Indonesia, berkembang dan lain sebagainya. Kemudian salah satunya lagi adalah teknologi tadi ya, kereta api. Ingat kereta api di Indonesia sangat luar biasa. Ini apalagi ya yang ada di Bandung gitu ya. Bandung merupakan Daops 2 ya. Itu daerah operasional 2, jelas akan sangat berpengaruh ketika menghubungkan ya antar kota Bandung dengan Jakarta contohnya, karena akan menghidupkan perekonomian. Oke, kita simpulkan. Ayo. Menurut Ananda apa coba dampak positifnya? Sebelum kita ke dampak negatif ya, dampak positif kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Silakan. Ayo, ada yang bisa? Ya. Menurut Najwa, apa dampak positif datangnya bangsa Eropa? Kalau menurut Najwa, dampak penjajahan ya. Didirikannya sekolah yang dapat mencerdaskan generasi penerus bangsa. Ini ya. Oke, coba dibacakan nomor 1. Coba Haikal. Mendapatkan kata-kata serapan baru dari negara yang menjajah Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua? Terdapat beberapa bangunan yang merupakan bentuk peninggalan dari negara-negara yang pernah menjajah Indonesia seperti pabrik gula, benteng, dan lain-lain. Oke. Ya, betul sekali ya. Memang ya, jadi kalau kita berbicara tentang dampak, tidak semuanya ya dampak negatif itu ataupun efek itu adalah negatif. Ternyata ada positifnya bagi Indonesia. Yang pertama adalah ada kata serapan, yang kedua ada beberapa bangunan ya, kemudian juga pemikiran baru ya, tanaman dan lain sebagainya. Kemudian juga dalam iptek, ini sangat luar biasa sekali ya. Oke, kemudian dampak negatifnya yaitu adalah mengakibatkan penderitaan psikis, jelas ya Nak ya. Hal ini jelas berpengaruh kepada bangsa Indonesia, kemudian pengambilan hak penduduk juga secara paksa, kemudian hilangnya harta gitu ya. Kemudian juga pemerintahan kolonial dilakukan dengan eksplorasi SDA dan SDM gitu. Ini sangat memilukan sekali. Kemudian yang terakhir adalah tindakan korupsi.
Ingat ya, jadi dampak korupsi ini betul-betul sangat luar biasa sekali ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa korupsi merupakan salah satu warisan katanya ya, warisan dari bangsa Eropa yang sampai sekarang ini masih nampak di Indonesia. Oke, kembali lagi bahwa yang harus dikembangkan adalah yang pertama apa ini? Rifka, coba dibacakan nomor 1. Bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjaga apa yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia melalui kegiatan yang positif, selalu melakukan inovasi, berpikir kreatif, serta mengembangkan. Oke, terima kasih ya. Baik, terima kasih ya. Jadi dalam konteks ini silakan ya Ananda bisa harus bisa mengembangkan ataupun yang pertama adalah bersyukur terlebih dahulu. Bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah menjaga ya kekayaan Indonesia dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Kita harus contohnya di Indonesia nih udah mulai ada batik gitu ya. Nah, kita harus benar-benar bangga terhadap batik Indonesia, kemudian juga selalu melakukan inovasi ya, kemudian berpikir kreatif serta mengembangkannya gitu ya. Jadi silakan Ananda bisa memulainya dimulai dari sekarang ini ya. Adapun evaluasi pada pertemuan hari ini Bapak sudah kirimkan di Google Form ini. Silakan Google Form-nya diisi terlebih dahulu ya. Kemudian langsung bisa dikerjakan. Coba bisa ada yang men-share screen pengerjaannya, silakan. Silakan dari Deva. Sangat luar biasa sekali tadi ketika dalam sesi diskusi, kemudian juga tadi sudah dihasil evaluasi. Hasilnya akhirnya adalah betul ya, tadi apa yang tadi disampaikan, bahwa memang setiap kedatangan bangsa Eropa pasti memberikan suatu dampak ya, entah itu positif, entah itu negatif. Yang pasti kita harus benar-benar bersyukur terhadap Tuhan bahwa kita berada di Indonesia dan kita jaga gitu ya, apa yang menjadi titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih ya semuanya. Dan untuk pelajaran selanjutnya kita akan lanjut ya ke bab 4 terkait Sumpah Pemuda gitu ya. Mohon Ananda juga bisa menyiapkan untuk materi-materi tersebut. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Silakan. Nanti kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.